Kita yang berikutnya yaitu terkait dengan Ombudsman NTT ya, soroti lonjakan kasus asusila di lembaga pemasyarakatan yang mana ya pelaku tindak pidana asusila itu mencapai 75% dan tentunya bagaimana tanggapan Ombudsman ya NTT terkait tingginya persentase penghuni lapas di NTT. Baik, pendengar ujung telepon sudah bersama kita Bapak Darius Pedadaton, Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT. Kanal informasi dan inspirasi Rosadu. Selamat pagi, Bapak Darius. Selamat pagi pendengar. Apa kabar pagi hari ini, Bapak? Baik, sehat. Sehat ya. Baik. Ya, ini informasi menarik kami dapatkan ya. Informasi tersebut tentunya dari postingan Bapak Darius ya, Pedadaton, yaitu terkait dengan 75% ya penghuni penjara di NTT adalah pelaku tindak pidana asusila ya. Begitu ya Pak Darius ya? Ya, betul. Oke, kira-kira nih apa ya, bagaimana tanggapan Ombudsman NTT terkait tingginya persentase penghuni lapas ya di NTT yang merupakan pelaku tindak pidana asusila yang mencapai 75% ini? Iya, apa yang kami sampaikan sebenarnya itu kegelisahan dan saya sebagai orang masih namanya seluruh termasuk urut sampaikan ada 75 lapas rutan kita timur ada ini sebenarnya kunjungan saya ke lapas yang kami lakukan dan terjadi baru saat ini ya sekitar 5 tahun lalu saya menjadi lapas kondisi itu sudah. Jadi ketika saya lapas yang saya kunjungi huni rutan lapas ini terkait dengan tindak pidana seksual atau tindak pidana saya selalu di lapas kondisinya rata-rata 70 sampai 75 sampai 80%. Seluruh penghuni lapas ini adalah tindak pidana asusila, sehingga saya sebenarnya khawatir ganggu sekali angka persentase itu, sehingga saya sudah mendiskusikan ini dengan Pak Kumham sebelumnya, ini sambil pemasyarakatan juga dan beberapa waktu lalu, dan ini butuh dukungan seluruh Tenggara Timur, keluarga, dukungan tokoh dan masyarakat, tokoh adat untuk mengurangi persentase itu. Keputusan saya. Iya, ini Bapak Darius, kira-kira sih apa yang menjadi faktor penyebab ya meningkatnya kasus asusila di dalam lapas ya menurut Ombudsman? Ya, ketika saya ngobrol dengan kita yang sangkut tidak pidana itu di dalam lapas, saya mendapat informasi ternyata sebagian besar pelaku itu adalah orang-orang dekat korban. Ya, orang-orang terdekat. Ya, hemat saya tindak pidana ini dicegah melalui berbagai upaya. Ya, ini tentu kolaborasi dari mulai tokoh agama dan pemerintah. Kita perlu melakukan mencegah. Antara lain ini dalam hemat saya belum tentu yang saya tetapi saya menawarkan beberapa kita edukasi secara masif itu mengajarkan tentang pentingnya melindungi diri khususnya anak-anak kita termasuk mulai dari hingga di sekolah. Kemudian yang kedua pada penegakan hukum kita ya, itu memberikan hukum yang paling berat bagi para pelaku yang kemudian proses ya. Kemudian yang ketiga kita juga perlu mempertimbangkan
regulasi media, Mm-mm. ya, utamanya bagaimana konten-konten media dan internet yang tidak pantas itu tidak berseliweran di media sosial yang mudah diakses oleh anak-anak yang belum cukup. Kemudian pemerintah kita juga perlu membuat kebijakan anti pelecehan. Mm-mm. Kebijakan anti pelecehan ini bisa di sekolah, di tempat dan seterusnya. Kemudian yang berikut ini kami juga memandang jika pemerintah punya anggaran perlu dipasang juga CCTV di tempat-tempat umum, Mm-mm. di transportasi umum, di tempat-tempat yang biasanya dikunjungi oleh anak muda dan seterusnya. Nah, Mm-mm. kemudian kita juga diharapkan anak-anak muda juga tidak percaya sepenuhnya kepada orang-orang terdekat dan orang-orang asing, ya. Lalu berani bersikap tegas, kemudian ini ya kira-kira beberapa hal yang saya pikir kalau bisa dilakukan oleh mulai dari keluarga, pemerintah, tokoh adat, tokoh masyarakat, ini mudah-mudahan bisa mencegah atau menghindari minimal angkanya jangan sampai 75-80% seperti sekarang. Ini angkanya yang sangat memalukan. Iya. Angka yang sangat memalukan karena ketika saya ngobrol dengan teman-teman penegak hukum, bahkan ada guyon yang mengatakan bahwa Pak Darius, kalau kami ingin belajar menyidik perkara-perkara asusila, kami belajarnya di Nusa Tenggara Timur. Karena di tempat lain tidak sebanyak ini. Nah, ini memalukan kita. Sehingga saya kira ini masalah yang serius sekali dan harus disikapi oleh semua unsur yang tadi saya sebutkan. Tidak bisa kita cuek dan tinggal diam saja karena ini masalah ini mempermalukan Nusa Tenggara Timur dan saya berharap ini tidak lagi berlangsung terus-menerus. Karena kita ini mayoritasnya Kristen, ya, 90% Kristen yang tidak mengajarkan hal-hal seperti ini. Saya kira Ya, ini terkait dengan kunjungan Bapak Darius di lapas ya, di beberapa tempat di NTT. Kira-kira bagaimana situasi dalam lapas atau kondisi lapas sendiri seperti apa? ya, kalau kondisi lapas-lapas kita, rutan lapas kita ini ya, ini mungkin tidak, ini sudah tidak umum lagi bahwa kita rata-rata over kapasitas, rutan lapas kita ini over kapasitas ya dari kapasitas seharusnya, sehingga memang mereka berkumpul ya rata-rata satu blok bisa 20-30 orang dan bersesak-sesakan di sana. Dan seperti tadi saya sampaikan bahwa mayoritas penghuni itu adalah 75-80% adalah pelaku pidana asusila. Dan kondisi ini berlangsung 7-8 tahun, 5-6-7-8 tahun yang lalu pada saat saya pertama kali mengunjungi, dan ketika saat ini saya kunjungi jawabannya selalu sama seperti itu. Oh, iya. Artinya kita berarti belum banyak berupaya untuk mengurangi angka-angka itu. Dan ini sekali lagi saya kira sangat memalukan karena kita provinsi yang macam-macam ya, julukannya ya toleransi tinggi, Serambi, Roma, macam-macam itu ya. Dan itu kita provinsi yang juga sangat beradat, tentu norma-norma agama sangat kita patuhi dan seterusnya, sehingga dia tidak setelah mencermati fenomena-fenomena ini, saya lalu berkesimpulan sementara bahwa ternyata seluruh norma-norma yang ada di Nusa Tenggara Timur ini tidak berdampak ke perubahan perilaku masyarakat kita. Iya. Yang buktinya ada 75-80% orang di dalam adalah pelaku tindak pidana seperti itu. Dan ini merupakan olokan, ejekan, dan memalukan kita, sehingga perlu perhatian semua pihak untuk mengurangi angka ini. Iya, baik. Ini Bapak Darius ya, terakhir kira-kira apa harapan Anda ya terkait dengan peningkatan ya kasus asusila ini, dan juga kira-kira langkah konkret yang akan diambil oleh pemerintah di NTT menanggapi masalah ini seperti apa? Masukan dari Bapak Darius. Ya, harapan saya dan terutama kepada pemerintah, tokoh agama, tokoh adat itu segera mengambil langkah-langkah cepat untuk melakukan kira-kira diskusi duduk bersama untuk melakukan upaya apa saja yang bisa mencegah atau menimbulkan banyaknya kasus-kasus seperti ini. Ini mulai dari tadi saya sampaikan tadi, mulai dari keluarga. Dan bagaimana pemerintah memasang regulasi-regulasi yang bisa diupayakan untuk mencegah, edukasi kampanye di lingkungan keluarga, sekolah, dan seterusnya, kemudian penegakan hukum yang keras, dan seterusnya. Ini butuh duduk bersama semua pihak untuk mendiskusikan. Jadi
ini sangat mendesak, jangan dibiarkan terus-menerus. Setelah itu kalau terjadi masalah, kita kemudian ribut kemana-mana dan seterusnya, tanpa memberi solusi atau mencegah agar kasus ini terjadi lebih banyak lagi. Ini masalah kita semua, masalah keluarga, masalah pemerintah, masalah adat, masalah agama, dan seterusnya, sehingga jangan biarkan 1-2 orang saja untuk berupaya keras mengantisipasi masalah ini, tapi tugas kita semua untuk bersama-sama mendukung dan mencari cara untuk keluar dari masalah ini. Saya kira begitu. Iya, baik. Terima kasih Bapak Darius atas waktunya pagi hari ini bersama Pro 1 RRI-ND. Salam sukses. Terima kasih, RRI-ND. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikian wawancara kami bersama Bapak Darius Pedadaton, Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT, ya terkait dengan Ombudsman NTT soroti lonjakan kasus asusila di lapas. Pendengar, sebanyak 75% ya dari 3.052 narapidana di NTT dipenjara lantaran melakukan kekerasan seksual, dan kondisi ini menunjukkan fenomena kerusakan moral dan etika yang memprihatinkan di NTT. Pelakunya mulai dari anak di bawah umur ya sampai lanjut usia, mulai dari yang tidak berpendidikan hingga perwira polisi. Tugas berat tentunya kita semua, terutama keluarga, tokoh agama, tokoh adat, dan pemerintah untuk mengurangi angka ini. Dan ini ya kutipan yang kami bacakan ya, informasi ini dari sumber terpercaya, yaitu dari Facebook Bapak Darius Pedadaton, Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT. Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih saat ini masih setia bersama kami Pro 1 RRI-ND. Saya Nia dan juga rekan Dev Rivaldi masih bersama Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah.